Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam qad taqaina fi hadzal waqt al mubarak insyaallah. Wa alhamdulillah qad hadartu aidan ma syekh fi hadzal waqt wa la'allana nastafidha katsiran fi hadhihi al-awqat al-mumayyizat insyaallah. Fa qabla kulli syai' insyaallah nabda awalan bi kalimatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah lan mawjud bijanibi Syekh Akram Az-Ziyadah wa nurahib bihi awalan. Assalamualaikum ya Syekhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban bik. Alhamdulillah. Hayyakumullah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan Ahlan bik bika. fi Amman al-Urdun, عاصمة الحج والرباط. Naam, wa baladus Syam, biladul mubarak insyaallah. بلاد المبارك. نعم. Alhamdulillah. أثناء بيت المقدس. Sobat. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan tolabul ilmu di pagi hari ini, dan insyaallah di awal pertemuan ini kita akan coba menyampaikan beberapa pertanyaan dan juga ilmu-ilmu yang mungkin masih dipertanyakan oleh masing-masing di antara kita, dan itu akan kita tanyakan kepada beliau. Dalam beberapa puluh menit ke depan, saya selaku mutarjim atau penerjemah Muhammad Syarif Hidayatullah insya Allah akan coba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada Al-Iman TV, dan insya Allah akan saya coba terjemahkan jawaban dari Syekh Al-Akram, dan insya Allah akan kita mulai pada kesempatan kali ini. Baik ya Syekh, nabda di al-asilah wal ajulah insyaallah. Bismillah. Qabla kulli syai' alhamdulillah fihi as'ilah katsirah qad dakhala ila al-Iman TV, wa min hadhihi al-as'ilah hiya syakhsun yatasa'al amman yundirin nas anil fustaqin. Mereka syakhsun fasik summa yundirin nas bil umum. Yatakallam anna hadha syakhs hal hadhihi amaliyah yu'tabar bil ghibah li anna hadha al mundir yani yatakallam anil fasik thumma sayus'al yaumil akhir am ala. أرجو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد أرجو أن أكون قد فهمت سؤالك، ولذلك سأعيد السؤال حتى أرى قبل أن أجيب إن كنت قد فهمت سؤالك أم لم أسأل. خيرا إن شاء الله. أكرر. أنا الذي سأكرر. تفضل. أظنك سألت عن رجل يغتاب الناس أيوة. ويتكلم فيهم، فهل الكلام فيه غيبة أم لا؟ هذا السؤال. نعم. وهل سيسأل في يوم القيامة بأنه يتكلم عن هذا الفاسق أو لا يسأل؟ طيب. وهل سيسأل هذا الإنسان عن كلامه في هذا الفاسق المغتاب أم لم يسأل؟ نعم. أو لم يسأل؟ الجواب أن الفسق ليس مبيحا لعرض المسلم. فإذا كان هذا الإنسان الفاسق يجاهر بالمعصية فيمكن الكلام فيه بقدر مجاهرته بالمعصية. مثلا كنا نراه يشرب الخمر فنقول فلان يشرب الخمر إذا تأكدنا من ذلك، أو فلان كذب نقول فلان يكذب أو كذب في هذه المسألة أو فيه، وليس ذلك من الغيبة. نعم. رأيناه مثلا يلعب الميسر والقمار نقول فلان يلعب الميسر والقمار،
وليس هذا من الغيبة. لكن إن لم نره وإنما نقل إلينا فنقلناه وقلنا هذا من باب التشهير وغيبته فسنسأل عن ذلك يوم القيامة. أما إذا لم يكن هناك إذا كان هناك داع لنقل حاله فننقل، وإذا لم يكن هناك داع لنقل حاله فهذه غيبة يسأل عنها صاحبها. نعم. والله أعلم. Jazakallahu khairan. Karim Syuaib. Baik pemirsa, pertanyaan pertama ini datang berkaitan dengan aktivitas mengingatkan manusia. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Apakah memperingatkan manusia dari seseorang yang menampakkan perbuatan fasik terang-terangan dan terkenal dengan kefasikannya termasuk ghibah, dan seseorang akan ditanyakan tentangnya pada hari kiamat? Jadi yang pertama adalah apakah membicarakan orang fasik ada manusia, ya itu disebut masuk ghibah kategorinya, dan apakah perbuatan dia dalam mengingatkan manusia terhadap ghibah ini akan ditanyakan di hari kiamat? Saya menjawab, pertama, pada dasarnya perbuatan fasik itu adalah suatu hal yang dilarang. Nah, lantas apa indikator yang bisa menjadi ukuran seseorang itu berbuat fasik atau tidak? Saya menjelaskan bahwasanya orang disebut fasik itu ketika dia melakukan dosa atau kemaksiatan secara terang-terangan. Contoh, dia minum khamr di hadapan manusia. Itu sudah jelas termasuk salah satu kategori seseorang itu dikatakan fasik. Atau yang kedua, seseorang melakukan dusta dan dia terkenal orang yang sering berdusta, dan itu sudah masyhur di para orang-orang sekitarnya, sudah tahu bahwa dia adalah orang yang sedang berdusta. Berarti orang tersebut juga termasuk kategori fasik. Kemudian juga saya memberi contoh bahwa di antara kategori fasik itu yang dilakukan secara terang-terangan adalah perbuatan qimar, semacam judi. Nah, ketika seseorang melakukan qimar, maka itu pun secara tidak langsung itu menggambarkan aktivitas fasik. Lantas, apakah ketika mengingatkan orang dengan perbuatan orang fasik ini supaya orang-orang menghindari perbuatan tersebut disebut ghibah, khususnya berarti bagi orang yang memperingatkannya? Saya menjawab dengan dua penjelasan. Perbuatan orang yang mengingatkan manusia terhadap perbuatan fasik itu bisa disebut fasik dan bisa disebut ghibah dan bisa juga tidak. Ketika disebut masuk kategori ghibah, otomatis akan ditanyakan di hari kiamat, dan ketika tidak masuk kategori ghibah, maka tidak akan ditanyakan untuk dalam hal pertanggungjawabannya di hari kiamat. Lantas seperti apa yang dimasukkan ke dalam kategori ghibah? Yaitu adalah orang-orang yang membicarakan orang lain tanpa tujuan, gitu. Dan dia memindahkan atau menggambarkan ulang hanya sebagai kabar burung, gitu ya. Kabar burung yang bahwasanya si fulan melakukan ini dan itu, maka itu disebut ghibah dan itu akan ditanyakan. Adapun apabila dia memperingatkan manusia dengan ada tujuan kemaslahatan dan tanpa disebutkan orangnya, maka itu tidak dimasukkan dalam kategori ghibah, sehingga dia insya Allah akan selamat di dalam hari akhir. Syukran ya Syekh. Aslamir ila soal sani. Hunaka talib wa yuridun nasihah liman yahfazul Quran wal hadis. يعني كيف يحفظ القرآن والحديث؟ أي صحيح. النصيحة له. نعم. سؤال سائل يسأل كيف يحفظ القرآن والحديث، والجواب أن يحرص على أن يتعاهد القرآن ويحفظ بقدر ما يستطيع الآية أو الآيتين، وطبعا الترجمة يا شيخ فرج الظاهر أنها غير دقيقة، ولذلك أنا أعيد السؤال حتى أجيب فيفهم العربي ما يسمع. وأما الإندونيسيون فنسأل الله عز وجل الذي فهم سليمان
أن يفهمهم آمين. بترجمة أو بغير ترجمة. Asif ya Syekhi, karena soal aidan fakat ijmalan. ولولا أن هذا القرآن وهذه السنة أراد الله نشرها لما أنزلها باللغة العربية، واللغة العربية نحن نتكلم والله يفهم. اعتمادنا في الفهم ليس على المترجمين، اعتمادنا في الفهم على الله سبحانه وتعالى الذي فهم سليمان أن يفهم الناس. نحن علينا البلاغ وعلى الله الإفهام. ونرجع إلى، طبعا هذا جواب السؤال هنا، ونرجع إلى الجواب على كيف يحفظون القرآن والحديث. يحفظ الآيات آيتين أو ثلاث آيات على أقل تقدير، ويصلي بها نوافله وفرائضه إن كان يصلي وحده أو إماما. وفي اليوم التالي يحفظ 3 آيات ويصلي بها ويقسمها على يومه، ويصلي بها كلها في الليل، وهكذا حتى يتم الحفظ. وهذه أسهل طريقة للحفظ، أن يحفظ 3 آيات. فإن كانت قدراته تؤهله لأكثر فليفعل، ما في شيء يمنعه. نحن نتكلم عن أقل القليل، 3 آيات يكررها ثم يقرأ بها حتى تستقر في قلبه، ولا ينتقل لغيرها حتى يتقنها. والله أعلم. والحديث يا سيدي؟ والحديث يحفظ الحديث ويتحدث به في مجالسه وفي دروسه، يحاول أن يبلغ هذا الحديث أكبر عدد ممكن من الناس. كلما أخرج هذا الحديث من صدره إلى مسامع الآخرين كلما صار رسخ في قلبه، ولا ينتقل إلى غيره حتى يحسن حفظ الأول وينتقل من حديث إلى حديث. لأن الصحابة كان يرحل أحدهم كما فعل جابر من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، وكما فعل أبو أيوب رحل من الشام إلى مصر من أجل حديث واحد. ولذلك يرحل، يعني يحفظ الإنسان حديثا ويحدث به. تفضل. Jazakallahu khair. Baik pemirsa Aliman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua ini bunyinya seperti ini. Beliau si penanya yang meminta nasihat bagi orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran dan juga hadis. Tadi saya menjelaskan bahwasanya yang pertama hendaklah kita punya al-hirsu, kesungguhan dalam hal menghafalkan hadis, apalagi Al-Quran. Ini syarat yang diutamakan. Kemudian untuk bisa memperlancar hafalan Quran kita, beliau memberikan nasihat agar kiranya kita bisa membacakannya ketika sholat. Beliau memberikan contoh dengan sangat sederhana sekali, yaitu 2-3 ayat. Katakan di hari ini kita menghafal 2-3 ayat, maka kita bacakan hafalan baru kita dalam sholat, utamanya ketika sholat sunnah, atau kalau misalkan ketika menjadi imam, kalau sudah lancar. Kemudian beliau juga memberikan nasihat, utamakan ketika melaksanakan qiyamul lail membacakan hafalan yang sudah kita hafal sebelumnya, yang tadi 2-3 ayat tersebut, sehingga itu semakin lancar dan semakin menempel dalam ingatan kita. Kemudian dalam hal menghafalkan hadis, beliau memberikan nasihat agar kita menghafalkan hadis satu persatu. Jadi tidak secara kolektif, misalkan per bab atau per fasal.
melainkan hadis demi hadis. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan para sahabat di zaman dulu. Beliau memberikan contoh seorang sahabat bernama Jabir melakukan safar, perjalanan dari Madinah menuju Syam hanya demi satu hadis. Begitupun sahabat lainnya, Anas, beliau melakukan safar dari Syam menuju Mesir hanya demi satu. Abu Ayyub khairan, jazakallahu khair. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau melakukan safar dari Syam menuju Mesir demi satu hadis pula. Alangkah besarnya perjuangan para sahabat ini, sehingga kita juga patut untuk mencontoh untuk bisa menghafalkan hadis demi hadis satu persatu. Khairan, Syekh. Nah, tafadhal. Tali. Nahnu na'ish fi zaman al-fitnah ya. Wa kaifat tariqah istiqamah al-iman wal islam di hadha zaman al-muntashir min al-fitan. Jazakallahu khair. يسأل كيف يتوقع الإنسان الفتن ونحن نعيش وسطها. الجواب الاستقامة على أمر الله كما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وأن يعتزل الإنسان مواضع الفتن ولو حتى أغلق على نفسه بابه يفر، ويمكنه أن يكون حبس بيتي كما قال عليه الصلاة والسلام كونوا أحلاس بيوتكم، أي التصقوا بها لا تخرجوا منها هروبا من الفتن. وكان السلف يهربون إلى رؤوس الجبال من الفتن. فيتجنب الإنسان الفتن والاختلاط، يمسك لسانه ويغلق بابه ويكف سمعه وبصره عنه. هذه الأشياء الثلاثة. نعم. يكف السمع والبصر ويغلق اللسان ويغلق العين. Nah, jazakallahu khair. Baik, Ustaz, pertanyaan ketiga ini berhubungan dengan cara agar bisa istiqomah di zaman fitnah. Beliau menjelaskan bahwasanya fitnah ini terutama di zaman sekarang itu sangat besar dan sangat luas sekali penyebarannya. Sampai walaupun seseorang berada di dalam rumahnya, tidak menutup kemungkinan fitnah itu akan masuk ke dalam rumahnya. Beliau memberikan nasihat, maka setidak-tidaknya ada 3 ikhtiar yang kita lakukan untuk meminimalisir fitnah yang bisa jadi itu menimpa kita. Yang pertama adalah kita menjaga lisan kita. Kufa'an kalisanaka. Jadi lisan kita harus lebih dijaga dari perkataan-perkataan yang sekiranya itu bisa menimbulkan fitnah. Yang kedua adalah kita menutup pintu rumah. Artinya tentu bukan untuk semua tamu ya, akan tetapi menutup pintu rumah dari hal-hal yang juga bisa menimbulkan fitnah. Misalkan datangnya orang yang bukan mahram ke rumah kita tanpa izin. Kalau misalkan istri berarti tanpa izin suami, begitu pun sebaliknya. Yang ketiga adalah dengan menjaga pandangan dan juga telinga kita dari fitnah. Nah, kalau kita melihat kepada salafus saleh di zaman dulu, mereka senantiasa melakukan uzlah, baik di rumahnya maupun di gunung-gunung, karena itu bisa lebih menjaga diri dan juga ruh dari fitnah. Seperti itu. Samir di soal Robi ya Syekh. Ini ada ma yata'allaq biman yadhhar fi jawal atau fi internet, yani an amaliyati sholihat minhu lakinnahu la ya'maluhu faqat li idharin nas, yani li idharin nas an sunnah. Hal hadha foto atau min as-shawab? طبعا أنا نفهم السؤال
بعد أن أعيد السؤال. يسأل السائل أن شخصا قد يظهر للناس عبر وسائل التواصل الإعلامية على طاعة وعلى خير، وهو في حقيقة الأمر على شر كبير، فهل هذا صواب أم خطأ؟ نعم. هذا السؤال. نعم. هو لا يفعل بهذه العملية الصالحة. الجواب أن الذي يظهر للناس بالصلاح وهو على غير ذلك فهذا من النفاق لا شك ولا ريب، وقد يكون هذا النفاق اعتقادي وقد يكون عملي، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقال عنهم: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا لا شك أنه من النفاق. فإذا اعتقد صحة فعله الشرير في قلبه فهذا نفاق اعتقادي، وإذا اعتقد أن فعله شرير ولكن عمله سيء فخلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا نفاق عملي، نرجو الله أن يغفر له. Nah, والله أعلم. Jazakumullah khairan. Baik, para pemirsa Al-Iman TV, pertanyaan keempat ini berhubungan dengan orang yang senantiasa memposting amalan sunnah di berbagai situs, misalkan di WhatsApp, tapi tujuannya adalah untuk berbagi ilmu ya. Namun si pembuat status tidak mengamalkannya. Apakah itu termasuk orang yang tidak mengamalkan sunnah? Mohon penjelasannya. Tadi saya menjelaskan bahwasanya tentu ketika seseorang memberikan nasihat atau menunjukkan suatu aktivitas yang soleh, tapi dia tidak melakukannya, termasuk dalam kategori nifaq. Akan tetapi kita juga perlu membedakan. Nifaq ini ada dua kategori. Pertama adalah nifaq i'tiqadi dalam hal keyakinan. Yang kedua adalah nifaq amali dalam perbuatan. Apabila nifaq itu adalah nifaq i'tiqadi atau dalam hal keyakinan, maka ini sangatlah harus waspada terhadap yang satu ini. Karena ini akan berkaitan dengan yang namanya al-iman. Akan tetapi ketika nifaq itu berhubungan dengan nifaq amali, yaitu aktivitas yang soleh dan juga aktivitas yang tidak soleh ya, aktivitas maksiatnya ada, aktivitas amal baiknya ada, maka hendaknya kita juga bisa memperhatikan lebih sehingga perpaduan atau misalkan campuran dari aktivitas yang bagus dengan yang tidak bagus ini bisa diperbaiki, sehingga kita juga bisa memberikan contoh dan contoh ini adalah sesuai dengan apa yang dilakukan. Khairan ya Syekh. Nastamir ila soal khamis. Nah, ada ma yata'allaq bi amaliyati Qur'an yani tanajjum. Ma mawqi'una yani fi muwajahati hadhihi al-amaliyati tanajjum nusdikuhu aw nukadzibuhu wa kaifa tariqatu ihtiyat min hadha an-nas alladziina ya'maluna bi hadhihi al-amaliyah. مرة أخرى لأنني ما فهمت لم أفهم مرة أخرى. أيوة. يعني ما موقفنا في مواجهة التنجم؟ التنجيم. أيوة. نعم. الأخ يسأل عن المنجمين والتنجيم، ما هو موقفنا منه؟ الجواب أن التنجيم من الشرك، ولذلك يحرم على الناس أن يستخدموا التنجيم، لا أن يدرسوه ويتعلموه ولا يدرسوه ويعلموه ولا يعملوا به. وقديما قالوا كذب المنجمون ولو صدقوا، وكما قال البختري أو كما قال أبو تمام الأحمر وهو يمدح المعتصم حين غزا عمورية: السيف أصدق أنباء من الكتب بحده الحد بين الجزل واللعب،
بيض الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. فهؤلاء الذين قالوا للمعتصم أن لا يغزو عن مورية وإلا هلك جيشه حين نظروا في النجوم، كذبهم ورد عليهم دعواهم وغزا عن مورية ففتحها حتى قال أبو تمام وهو يمدحه: رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم تصب. فهذه من أشهر الأحداث في التاريخ الإسلامي التي كذب فيها المنجمون وصدق فيها الحق والفعل. Nah, baik, para pemirsa Aliman TV, pertanyaan kelima ini berhubungan dengan amaliyah ramalan ya. Bagaimana kita menyikapi sesuatu ramalan yang benar-benar terjadi di dunia ini. Beliau menjelaskan bahwasanya ramalan ataupun yang semisalnya yang berhubungan dengan hal-hal pemberitaan dari suatu hal yang gaib, maka itu lebih mendekatkan pada yang namanya syirik. Nauzubillah min dzalik. Dan tentu kita harus menjauhi hal ini. Perbuatan aktivitas ramalan ini juga bukan hal yang baru di dunia ini, melainkan dari zaman dulu juga sudah terjadi. Dia memberikan contoh di zaman Al-Mu'tasim ya. Nah, di zaman Al-Mu'tasim pada saat itu tentaranya hendak menggempur atau berjuang melawan kaum Amuriyah. Dan suatu ketika untuk bisa mencapai kemenangan tentu perlu yang namanya strategi. Nah, dilakukanlah satu ikhtiar, yaitu dengan melakukan ramalan, sehingga diharapkan dengan adanya ramalan ini bisa lebih berpeluang untuk bisa meningkatkan peluang kemenangan. Akan tetapi justru hal itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kuatnya Islam pada saat itu juga menghentikan rencana untuk melakukan ramalan ini, sehingga disebutkan pada suatu keterangan kadzabal munajjimun walau sadaku. Jadi orang-orang yang ahli meramal ini adalah orang-orang yang sebenarnya penuh dengan kedustaan, walaupun perkataannya seolah banyak sekali kebenarannya. Maka tidak sepantasnya kita untuk membenarkan orang-orang yang sering meramal tersebut. Nah, oleh karena itu atas dasar keyakinan Al-Mu'tasim ini akhirnya beliau pergi dengan mutus tentaranya, dan alhamdulillah bisa memenangkan peperangan tersebut. Sampai dikisahkan dalam sebuah bait syair yang mungkin para pemirsa sudah hafal, yang biasa kita dengar, yaitu as-saifu asdaku anba'an kutubi fi hadhil haddu fi bainal jiddi wal la'ibi. Bidu suhaifi la sudu suhaifi fi mutihinna jala'ul syaki wariyabi. Ini salah satu syair yang juga berhubungan dengan aktivitas ramalan. يعني الصحائف السيوف البيضاء اللامعة أصدق من الصحف المسودة بالحبر هذا الذي ينظر فيه المنجمون. Oh, baik. Jadi beliau menyampaikan maksud dari bait ini adalah bahwa pedang yang tajam ya, itu harus lebih kita yakini akan bisa memenangkan peperangan melalui pedang ini ya, dibandingkan dengan barang-barang yang digunakan oleh peramal seperti buku-buku atau misalkan kitab-kitab terdahulu yang mungkin penuh dengan jampi-jampi tertentu. Nah, antara dua ini, yaitu pedang dan juga buku-bukunya para peramal, maka kita harus lebih yakin bahwa kemenangan itu bisa lebih berpeluang diraih dengan melalui pedang ini. وقد نظر في النجوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن نظر تفكر وتدبر للوصول إلى توحيد الله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي. فهذه الآيات التي في سورة الأنعام تحدثنا عن إبراهيم نظر في النجوم نظر التفكر وتدبير فهداه الله إلى التوحيد.
sebenarnya ada nabi yang beliau melakukan aktivitas untuk semacam meramal ya, semacam meramal melalui bintang-bintang. Dan ini disebutkan dalam surat Al-An'am. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim. Falamma ra'al qamar, falamma ra'al syams. Ya, falamma ra'al kaukab, pertama melihat bintang dulu ya. Kemudian yang kedua falamma ra'al qamar, melihat bulan. Setelah itu falamma ra'al syams, ketika melihat matahari. Itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim melihat benda-benda ciptaan Allah di situ, melihat bintang-bintang, tujuannya bukan untuk ramalan sebagaimana yang lumrah terjadi di zaman sekarang. Akan tetapi Nabi Ibrahim melihat ciptaan Allah tadi, bintang-bintang, bulan dan juga matahari, dengan tujuan untuk tafakur dan tadabbur. Bedanya di sini. Jadi tujuannya adalah untuk lebih banyak berpikir dan juga merenungi akan besarnya ciptaan Allah SWT, sehingga beliau bisa menemukan, supaya bisa sampai kepada zat hakiki Tuhan yang sebenar-benarnya, yaitu Allah SWT. Maka atas dasar ini, ketika kita melakukan aktivitas berpikir dan juga bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah yang zahir dengan tujuan untuk sampai kepada ma'rifatullah juga, maka itu insya Allah tidak akan menjadi masalah. Lain hanya dengan tadi kita datang kepada seorang peramal untuk menanyakan tentang nasib kita atau misalkan apa yang akan terjadi di masa berikut. Nah, khair, insya Allah kita nastamir ila soal sadis. tafadhal. Assalamualaikum ya Syekhi. Masalah anak akmal, anak-anak uzhir mimma stajaba Allahu min ad-du'a. An Allah summa stajaba wa uzhir ila nas bihadhihi al-ijabah. Hal hadha yu'tabar birriya aw laysa birriya? السائل يسأل إذا كان يدعو الله فيستجيب الله له ثم يخبر الناس بهذه الاستجابة. نعم. هل هذا من الرياء أم لا؟ يختلف اختلاف الجواب، يختلف باختلاف هذا المتحدث بهذا الدعاء والاستجابة. فإن قصد أن يرائي فمن راى الله به، ومن سمع سمع الله به. وإن كان المقصود أنه يحثهم على الدعاء وأن يرغبهم فيه، فالله عز وجل أمر بذلك، أما يجيب المضطر إذا دعاه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت الله 3 دعوات فاستجاب لي 2 ومنعني الثالثة. وكان يحدث بما يدعو الله عز وجل به أحيانا ويستجيب الله له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم غير مرائي، ولذلك على المرء قبل أن يحدث أن يصحح نيته، بأن يقصد بنيته أنه يرغب الناس في الدعاء ويبين لهم الاستجابة لأن الله يستجيب. هذا المقصود. نعم. Baik, para pemirsa Aliman TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Pertanyaan ke-6 ini adalah berhubungan dengan riya atau tidaknya suatu perbuatan. Apakah termasuk riya kalau kita berdoa terus Allah kabulkan lantas kita merasa kalau kita sudah ada di jalan yang Allah ridhoi? Saya menjelaskan bahwasanya yang pertama yang harus kita cek adalah niat kita dulu. Apakah dalam diri kita terbersit keinginan untuk riya, yaitu supaya dilihat orang lain, atau sum'ah untuk bisa didengar orang lain. Ini hal pertama yang harus kita cek. Kalau misalkan dalam diri kita tidak terbersit niatan untuk melakukan 2 hal tersebut, maka insya Allah aktivitasnya bukan termasuk aktivitas yang riya, dan aktivitasnya otomatis aktivitas yang diridhoi Allah SWT. Kenapa saya menjelaskan demikian? Karena Rasulullah juga pernah menjelaskan bahwa beliau berdoa dan Allah kabulkan. Beliau berdoa akan 3 hal, kemudian Allah kabulkan 2 hal. Yang satunya belum Allah kabulkan. Lantas setelah itu Rasulullah kabarkan kepada para sahabatnya terkait dikabulkannya doa tersebut. Artinya bahwa
menceritakan kepada orang lain akan doa kita yang sudah dikabulkan oleh Allah SWT, itu bukan suatu hal yang menjadi masalah. Artinya itu suatu hal yang diperbolehkan, selama tentu niatnya adalah untuk tasyakur bin ni'mah. Jadi untuk mensyukuri akan nikmat Allah dalam bentuk dikabulkannya doa oleh Allah SWT. Seperti itu. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Samir ila soal waqi. Hada soal yata'allaq bi amaliyah macam mawad min al-Faransa. Masalan ana ashtari al-haqibah yani al-mashhurah min bilad Faransa. Madza af'al, hal atrukuhu aw armihi aw abi aw kaifa, yani madza af'al? يسأل السائل عن مقاطعة البضائع الفرنسية وغيرها من البضائع التي عند غير المسلمين. والجواب أن المسلم يجب عليه أن يقاطع من يقاطعون الله ورسوله والمؤمنين ويؤذونه. وهناك فتوى شهيرة لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله عليه، وقد سألوه عن مقاطعة اللحوم البرتغالية التي كانت تأتي من البرتغال، فكان من بلغاريا وليس بلغاريا، دولة لجان التقسيم. فكان شيخنا الإمام رحمه الله يقول هؤلاء البلغار يذبحون المسلمين، فلو كانت الذبائح التي تأتي من عندهم مذبوحة على الشريعة الإسلامية لا يحل أكلها ولا استيرادها، فكيف وهي تذبح عندهم بشريعتهم؟ والشاهد في هذا أن الإنسان يقاطع أعداء الله وله في ذلك أجر عظيم. قال الله عز وجل في سورة التوبة: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأي شيء تصيب به العدو تؤذيه وتضعفه فأنت على عمل صالح، ولذلك يجب المقاطعة المنتجات التي تأتي من بلاد أعداء الله، ومن كان عنده شيء منها فليضعها في المخزن لا يرميها، لأن هذا إتلاف للمال لا يجوز، ولا يجوز أن يبيعها، لأن في هذا اكتساب للمال من غير وجه شرعي، إنما يضعها في مخزنه حتى تتلف أو يجعل الله لها سبيلا. قد يسلم هؤلاء يوم فينتفع بها، فالأولى أن يضعها في مخزنه ولا يتصرف فيها، والله أعلم. Allahu khairan. Baik pemirsa, pertanyaan ini berhubungan dengan produk dari negara-negara barat. Syekh, Ana memiliki tas dan sepatu branded dari negara Prancis. Apakah saya harus membuangnya atau menjual, dan dari hasil jual saya amalkan? Mohon penjelasannya. Pertama, beliau menyebutkan pendapat atau fatwa dari Syekh Albani yang menjelaskan bahwa ada orang yang pernah bertanya juga kepada Syekh Albani tentang boleh tidaknya menggunakan daging yang diimpor dari negara Bulgaria. Kemudian Syekh menjawab bahwasanya orang-orang di Bulgaria itu pada saat itu mereka banyak menzolimi orang-orang Muslim, sehingga ketika kita menggunakan produk dari Bulgaria ini, yang dalam konteks tersebut adalah daging yang diimpor dari Bulgaria, itu secara tidak langsung menyebabkan madarat kepada kaum muslimin yang ada di sana, dan tentu itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita merujuk kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Maksudnya ketika kita melakukan satu
aktivitas dalam konteks melemahkan ikhtiarnya orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, maka ikhtiar kita ini dalam melemahkan gencarnya serangan dari orang-orang non-muslim tersebut, itu disebut sebagai aktivitas yang soleh dan itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Maka ketika kita sudah punya niatan untuk mengikuti anjuran untuk boikot ya kalau dalam istilah sekarang, atau kita tidak menggunakan produk-produk tersebut, maka itu pun sudah menjadi catatan kebaikan untuk kita. Lantas apa yang kita lakukan apabila kita sudah memiliki produk tersebut? Saya menjelaskan bahwa kalau kita memang sudah punya produk tersebut, maka jangan dirusak dan jangan juga dijual. Kenapa? Karena kalau dirusak maka itu termasuk perbuatan yang mutlif. Ya, mutlif itu semacam aktivitas yang merusak dan itu tidak disukai oleh Allah SWT. Ya, dan itu juga masuk ke dalam kategori tabdzir atau membazirkan sebuah barang. Lantas kalau kita jual, maka akan ada kemungkinan lain yang lebih luas. Artinya orang lain yang justru yang menggunakan barang tersebut untuk hal yang mungkin bisa jadi tidak bagus, ya, untuk hal yang tidak dalam amal soleh. Maka solusi apa yang ditawarkan oleh Syekh? Saya memberikan solusi bahwasanya hendaklah barang tersebut disimpan sampai mudah-mudahan setidak-tidaknya Allah berikan hidayah kepada orang-orang dari negara tersebut sehingga ketika mereka masuk Islam, dan ketika pada saat itu kita bisa menggunakan barang yang sudah kita beli. Itu jazakumullahu khairan ya Syekh. Nastamir ila soal tari. Azab yang la yakhtalif katsiran ma'asul qablah man yu'ti aw yanshur akhbar an talaqqi wad dawrah bil masajid masalan li du'a innas lil hudur walakinahu la yastati an yahdur. Hal hadhihi yadkhul fi ma yata'allaq bin nifaq aw la yadkhul? يسأل السائل إذا كان يدعو الناس لحضور الدورات والدروس ولكنه لا يحضر لأنه لا يستطيع، هل هذا من النفاق؟ الجواب لا، ليس من النفاق، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويبدو أن هذا الرجل غير قادر، فهو ليس مكلفا وليس منافقا، وإنما أتى ما استطاع من ذلك، وهو دعوة الناس إلى هذه المجالس، فلعله يكون له مثل أجر من حضرها أيضا. والله أعلم. Baik para pemirsa, pertanyaan yang sekarang ini mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Kita men-share info kajian, namun kita tidak bisa hadir, tidak bisa mendengarkan secara langsung. Kita hanya sekedar men-share infonya saja. Apakah ini juga termasuk perbuatan nifaq? Kemudian Syekh menjawab bahwa ketika kita menginformasikan supaya orang-orang ikut dalam kegiatan yang bagus ya seperti daurah atau kegiatan kajian tadi dan kita tidak bisa, maka itu tidak dikategorikan sebagai aktivitas nifaq. Kenapa? Karena memang sudah jelas dia tidak bisa hadir karena ada satu halangan tertentu. Gitu. Tentu halangan ini adalah bukan halangan yang mengarahkan kepada hal yang tidak bagus. Nah, sehingga ketika dia mengajak orang supaya ikut, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena mandal ala khairin kana lahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Artinya dia tetap bisa mendapatkan pahalanya dengan aktivitasnya men-share informasi tersebut, dan dia juga tidak dikategorikan sebagai orang nifaq selama dia tidak bisa hadir karena ada satu alasan yang bisa dimaklum oleh syar'i. Soal akhir insyaallah. Nah. ربما هذا سؤال من هذا لديها طفل وهذا الطفل يشرب من لبن من صناعة فرنسا لا يستطيع أن يشرب إلا من هذا اللبن يعني والناس من زعماء والكبار في الدولة يدعو لعملية التقطع من مواد فرنسا. فما المخرج من هذه؟ السؤال تسأل السائلة أنها ترضع رضيعها من
ألبان فرنسية، ولا يلائم البدن إلا هذا اللبن، وهناك من يدعو للمقاطعة، فماذا تفعل هذه الأمة؟ الجواب: إن لم يلائم بدن ولدها إلا هذا اللبن وليس ثمة بديل ولا أظن ذلك، فلا بأس ترضعه من الحليب الفرنساوي، وهذا من منزلة الضرورة التي تبيح المحظورة. أما إن كان ثمة بديل فيجب عليها أن تبحث عن البديل وترضعه حليبا فرنساويا حتى تجد البديل، فإن وجدت تستبدلته، فإن لم تجده ترضعه فرنساويا، والحياة أهم من المقاطعة. تفضل. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir para pemirsa Al-Iman TV. Ada seorang yang bertanya bahwasanya saya mempunyai anak kecil yang sedang mengkonsumsi susu buatan Prancis. Sedangkan jika saya mengganti dengan susu yang lain, anak saya menstret. Sedangkan saat ini ada seruan untuk boikot produk Prancis. Apa yang harus saya lakukan? Syekh menjawab bahwasanya apabila memang si anak tidak memiliki kecocokan dengan produk susu yang lain, walaupun saya secara pribadi tidak yakin akan hal tersebut, maka tidak mengapa, artinya tidak apa-apa untuk tetap mengkonsumsi produk tersebut sampai sang ibu atau walinya bisa menemukan susu yang cocok untuk anak tersebut. Ketika si ibu ini sudah menemukan produk pengganti dari produk Prancis tersebut, maka ia harus segera mengganti dengan produk yang baru. Akan tetapi ketika beliau belum menemukan produk penggantinya, maka tidak apa-apa untuk terus mengkonsumsi susu tersebut. Kenapa? Karena kondisinya adalah kondisi darurat. Sedangkan dalam kaidah fiqhiyah disebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi yang darurat ya, yang itu mengancam keselamatan jiwa, maka itu bisa menjadikan hal-hal yang terlarang untuk diperbolehkan dikonsumsi. Sedangkan di sisi lain juga kehidupan itu lebih penting urgensinya dibandingkan boikot atau tidaknya terhadap suatu produk. Oleh karena itu saya memberikan jawaban atas pertanyaan tadi agar kiranya sang ibu segera mencari alternatif lain sampai sekiranya bisa menemukan susu yang cocok, dan selama rentang waktu tersebut tidak mengapa untuk tetap mengkonsumsi yang saat ini sedang dikonsumsi. Wallahu alam, itu yang saya jelaskan, dan tadi juga adalah pertanyaan dan jawaban terakhir pada pertemuan kesempatan hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan di pekan berikutnya kita juga bisa bertemu lagi, dan dengan hal ini selesai pula acara pertemuan kita di siang hari ini. Jazakallahu khairan, wa insyaallah nunhi hadhil farsah, wa insyaallah nataqi fi bulan qadim insyaallah. Insyaallah. Marhaban bikum, jazakumullahu khairan. نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. أستودعكم الله الذي لا قبل ودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan, dan kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.